Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu, di sini saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Iqbal Bu, dari SD 209 Palembang. Kedatangan saya ke sini untuk melakukan identifikasi masalah terkait PPG yang saya lakukan pada tahun ini Bu. Ya. Di sini saya datang ke sekolahan Ibu karena dipinta untuk menanyakan guru yang lain ke sekolah Bu, yang lain dari sekolah yang saya tempati. Saya di sini datang ke sekolah Ibu SD 2010 Palembang. Nah, mungkin di sini saya mau menjelaskan dulu Bu masalah-masalah yang telah saya identifikasikan di sekolah, di kelas saya terutama. Yang pertama itu kurangnya minat belajar siswa yang kurang aktif dalam proses pembelajaran IPA. Yang kedua, guru belum maksimal dalam menerapkan model pembelajaran inovatif dan media ajar yang digunakan. Yang ketiga, kurangnya pemahaman siswa terkait materi hot. Ya. Yang keempat, kurangnya minat guru untuk mengembangkan diri terhadap pemanfaatan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, itu adalah masalah identifikasi yang saya lakukan, Bu. Nah, di sini saya meminta masukan Ibu, pendapat Ibu, bagaimana langkah saya selanjutnya ke depan untuk menyelesaikan masalah yang telah saya identifikasikan, Bu. Jadi saya mohon untuk waktu dan kesediaan Ibu untuk saya bertanya, Bu. Boleh. Ya, terima kasih atas kesempatannya Ibu ya. Ya. Mungkin saya langsung saja untuk menyebutkan masalah yang pertama, Bu. Yaitu apa saja faktor yang menyebabkan kurangnya minat belajar yang kurang aktif dalam pembelajaran di sekolah, Bu. Terutama pelajaran IPA atau pelajaran lain-lainnya boleh Ibu tambahkan. Faktor yang menyebabkan kurangnya minat belajar yang kurang aktif dalam pembelajaran itu. Suaranya agak lebih besar, Bu ya. Oh ya. Untuk sekarang ini masalah pembelajaran jika anak minat belajarnya kurang aktif, kemungkinan karena sekarang ini kita sudah melalui yang namanya perkembangan teknologi. Nah, kemungkinan anak itu banyaklah yang menggunakan bermain gadgetnya. Akhirnya jikapun dari sekolah kita kasih tugas, banyaklah yang menggunakan permainan di dalam HP tersebut. Nah, jadi dengan adanya anak sering menggunakan handphone, akhirnya kurang minat belajar untuk mencari materi itu sudah hilang karena timbulnya banyak permainan, kemudian mereka lupa karena keasikan dengan adanya hiburan yang ada di situ. Ada yang namanya YouTube, kemudian sehingga membuat siswa itu menjadi terlena dengan waktu yang lebih banyak yang sehingga membiarkan tidak lagi menghiraukan dengan pembelajarannya. Nah, dengan adanya seperti itu timbullah minat anak tadi kurang aktif. Karena anak lebih fokus ke gadgetnya ya Bu ya. Ada yang lain Bu? Ya, kemudian selain dari itu ada yang namanya media sosial, kemudian mudahnya siswa mengakses yang lain-lainnya Bu ya. Yang lain-lain. Sehingga siswa tinggal mencari Bu. Iya, tinggal mencari ya? Dia jadi malas misalnya ada soal, dia langsung buka di handphonenya itu mencari informasi itu ya melalui itu, dibandingkan mencari dia jawaban. Belajar atau membaca Bu. Iya, tanpa mencari-cari di buku. Jadi kadang buku-buku itu pun mulus tanpa dibaca karena sudah pinterlah media yang sekarang internet. Iya, Bu. Betul sekali Bu. Terima kasih Bu atas jawabannya Bu untuk pertanyaan nomor 1. Pertanyaan yang kedua Bu, bagaimana cara guru dalam upaya meningkatkan minat belajar pada siswa? Yang guru harus lakukan Bu. Bagaimana cara guru dalam upaya meningkatkan minat belajar Bu, pada siswa? Untuk pertama ya kita biar dia minat belajarnya, pertama untuk mulai pembelajaran kita adakan yang namanya literasi ya, membaca. Jadi menarik minat anak untuk membudidayakan membaca sehingga dia akan tertarik
dengan kegiatan apa yang nanti dalam pembelajaran, apalagi khususnya pelajaran IPA. Ya. Nah, kalau dalam pelajaran IPA dengan dia kita berikan dalam waktu 5 atau 10 menit materi untuk membaca, selain juga menarik untuk mengetahui informasi, melatih juga anak agar bisa membaca dengan lancar dan baik. Gitu aja. Jadi kalau bisa membaca tuh bisa memancing minat untuk siswa untuk belajar, Bu ya? Iya, Ya. jangan hanya melihat gambar, kadang gambar tapi tak dibaca. Oh iya, Bu. Ya. Ada lagi nggak, Bu? Kayaknya apa tadi, selain minat belajar ya, belajar apa sih dengan mengaktifkan anak dulu, jadi sehingga dia ada kemauan untuk belajar. Ya. Ya. Terima kasih, Bu, atas jawabannya, Bu. Kita lanjutkan pertanyaan nomor 3. Bagaimana cara agar guru bisa maksimal dalam menerapkan model pembelajaran inovatif di kelas, Bu? Bagaimana cara itu? Cara guru itu harus menerapkannya. Menerapkan model Pembelajaran inovatif. inovatif ya, pertama ya guru harus menggunakan model pembelajaran yang menarik. Yang menarik. Nah, yang menarik sehingga siswa itu memusatkan perhatian anak melihat kita dulu. Jadi kita Ya. pusatkan anak, jadi yang lagi sambil main-main, kita ajak anak supaya mengajak mereka dengan perhatian yang menarik bagi siswa. Kemudian kita berikan materi pelajaran sesuai dengan apa yang sudah kita buat. Misalnya kita melihat dari silabusnya, kemudian RPP yang sudah kita buat terlebih dahulu sebelum proses pembelajaran. Kemudian bisa juga dengan model pembelajaran anak itu kita ajak kelompok kerja di kelas boleh juga, atau misalnya anak kita ajak keluar. Nah, misalnya kalau pembelajaran IPA kan biasanya tentang alam kan. Nah, anak juga biar agak menarik, tidak bosan di dalam kelas, boleh Bisa kita ajak keluar, boleh kita amati kita- yang ada di lingkungan sekolah, Bu. Iya, begitu. Ya. Yang terima kasih, Bu, atas jawabannya, Bu. Kita melanjutkan pertanyaan nomor 4, Bu. Nah, bagaimana, Bu, model pembelajaran apa yang sebaiknya dilakukan di sekolah? Model pembelajaran yang sebaiknya kita lakukan di sekolah, lihat dulu dari pelajarannya. Kalau misalnya pelajaran IPA, kita ajak bisa juga menggunakan sistem kerja anak, kita ajak ikut terlibat secara langsung. Atau Misalnya, boleh model pembelajaran apa lah? IPA misalnya kita terlibat atau kita ajak terjun ke lapangan. Misalnya kita memperhatikan tumbuhan, kemudian kita lihat dari ini aja yang paling mudah, misalnya daun. Kita mengamati daun, ada yang bentuknya dengan menjalar, ininya apa sih namanya, posisi daunnya, tulang Mengamati, ya. mengamati. Jadi Kan model pembelajaran yang mendekati apa bisa discovery learning, bisa jigsaw, scientific scientific bisa, Bu. Oh, kalau yang bisa apa lagi, Bu? Model apa lagi, Bu, yang bisa, Bu? apa sih namanya, berbasis masalah juga bisa, jadi anak bisa menyelesaikan masalah di situ. Jadi Kemudian ada juga berbasis yang- masalah juga bisa, Bu ya? bisa, jadi misalnya TPACK kalau nggak bisa. salah. Kemudian discovery learning bisa, berbasis masalah itu bisa, sangat bisa itu kalau misalnya ada penyelesaian, misalnya kita bahas secara Iya, bersama-sama. ya. Kemudian ada juga pembelajaran apa sih itu namanya, jigsaw. Kemudian ada juga yang namanya pembelajaran saintifik. Ya. Terima kasih ya, Bu ya. Ini soal yang ke-6, Bu. Pertanyaan yang ke-6. Pertanyaan yang ke-6 itu apa upaya yang dilakukan guru terkait kurangnya yang nomor 5 dulu, Bu, saya, Bu. Faktor apa saja yang terkait kurangnya pemahaman siswa terkait materi HOT? Siswa terkait yang pertama itu bisa juga dari karena peserta didik yang belum terbiasa dengan soal berbasis HOTS ya. Karena terlalu HOTS high, tinggi ya. Tinggi ya, pemikiran yang kritis, Bu, maksudnya. Yang kemudian yang kedua bisa jadi peserta didik itu masih memerlukan bantuan orang lain dalam sistem menyelesaikan pemahaman kepada siswa mengenai materi tersebut. Kemudian bisa juga siswa belum mampu untuk berpikir
kreatif dan mendalami mengenai Materinya, yang Bu, ya. hoax tersebut. Itu aja, Bu. Terima kasih, Bu. Yang kita lanjutkan yang pertanyaan ke-6, Bu. Nah, ini apa upaya yang harus dilakukan guru terkait kurangnya pemahaman materi hoax di sekolah? Apa, Bu, yang harus dilakukan guru, Bu? Kalau dibilang upaya, artinya kita sebagai guru Atau bagaimana cara mengatasi, Bu, supaya guru itu memang bisa membiasakan siswa itu belajar hoax. untuk hoax, ya. Bisa juga yang pertama di sini kita lakukan. Pertama itu kita membuat yang namanya peta konsep, ya. Peta konsep atau Peta konsep atau pelajaran, ya, Bu. peta konsep pembelajaran. Jadi sebelum ini kita buat dulu peta konsepnya atau mind map apa Mind map, ya. apa mind map kayak itu. Kemudian yang kedua kita bisa mengajukan pertanyaan untuk melatih siswa. Kita ajak dulu siswa untuk berlatih bagaimana cara menjawab soal. Kemudian bisa juga kita sebagai guru menyusun yang namanya catatan harian. Jadi biar kita lebih memahami kan sebagai guru. Kemudian bisa juga guru meminta siswa untuk mendiskusikan sebuah materi pembelajaran, dan siswa diminta untuk mempresentasikan hasilnya. Itu aja, ya, Bu, ya. Ya, ada aja. Kemungkinan bisa nanti Yang kita ketujuh, Bu, apa saja faktor yang menyebabkan guru kesulitan mengembangkan diri terhadap pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, Bu? kesulitan dalam mengembangkan diri terhadap pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran itu biasanya dilihat dari kemampuan guru. Kemampuan guru itu karena tidak semua guru itu menguasai atau memahami berbagai jenis aplikasi pendukung, ya, Bu? aplikasi pendukung, karena tidak bisa kita menyamakan guru satu dengan guru lain memiliki penguasaan dalam informasi ataupun apapun ya dalam media sekarang yang kita gunakan, tidak semuanya bisa. Kemudian yang kedua bisa juga karena adanya kurangnya waktu dalam penerapan dan kurangnya pelatihan guru dalam bidang TIK. Sekarang ini kan ada yang memang sudah memahami, ada yang belum. Kan? Dalam bidang waktu, maksudnya dalam waktu itu yang bagaimana, Bu? Maksudnya tuh waktu untuk penggunaan itu medianya, ya, Bu? Untuk membuatnya gitu, ya. Ya. Karena ya itu tadi, karena masalah kemampuan di situ tadi. Iya, Bu, ya. Kemudian bisa juga adanya kurangnya atau kurang dari fasilitas belajar itu sendiri. Macam-macam lah kalau yang dibilang dari fasilitas belajar itu kadang kalau bisa kita, dari internal, bisa dari eksternal, ya, Bu, ya. Begitu. Bisa dari dalam, bisa dari luar. Bisa dari dalam, bisa dari luar. Iya, Pokoknya apalagi kalau yang sekarang pakai yang internet itu kadang ada juga kita kena terkendala kan. Iya, Bu. Ya. Yang ke-8, Bu. Nomor Pertanyaannya ini, bagaimana cara agar guru bisa mengembangkan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, Bu? Jadi guru itu harus apa, Bu? Upaya yang harus dilakukan guru itu, Bu? Dalam pemanfaatan teknologi. Iya, Bu. Dalam pemanfaatan teknologi, guru bisa juga harus menggunakan aplikasi yang sekarang. Nah, aplikasi yang akan dipakai itu apa? Nah, jadi kita tentukan dulu aplikasi yang akan digunakan. Kita mau menggunakan apa? Kemudian juga setelah kita tahu dengan apa yang akan kita gunakan, kita bisa menyajikan informasi atau materi, ya, menyajikan materi agar bentuknya lebih variatif sehingga menarik. Menarik tuh bisa diindikan agar minat anak tadi juga bisa untuk dikembangkan. Kemudian guru mengikuti pelatihan. Bisa juga untuk mengikuti pelatihan. Bisa pelatihan yang mendukung masalah kualitas pembelajaran yang berbasis teknologi. Bisa itu kita ikuti untuk. Sekarang kan banyak untuk pelatihan-pelatihan tidak harus ditentukan dari sekolah. Sekarang kan sudah ada yang namanya dari luar. Boleh semakin kita ini agar kita dalam mengajar juga anak semakin tumbuh jadi untuk berminat, berlomba-lomba mereka untuk belajar dengan pembelajaran yang berbeda dari yang biasa-biasanya yang hanya monoton, nulis ini. Nah, jadi kalau kita mengajarkan anak yang menarik dengan pembelajaran yang berbeda akan menjadikan minat anak lebih, insya Allah lebih baik. Ada lagi, Bu?
Misalnya misalnya bisa juga melakukan yang namanya kolaborasi Antar siapa? sesama guru. Sesama guru ya. Sesama guru atau teman sejawat kan Iya, Bu. untuk belajar. Untuk belajar Bu. Sama-sama belajar Bu ya. Iya, sama-sama belajar. Ada lagi nggak Bu? Apa lagi ya kira-kira? Guru juga jangan segan bertanya ya. Iya. Jangan segan bertanya dengan apa namanya Dengan dengan teman, teman. Jangan merasa sok pintar. Tidak apa-apa kita bertanya dengan teman. Jangan segan-segan karena apalagi ini merupakan penggunaan teknologi. Ada kalanya ada yang kita paham, ada yang kita tidak paham. Ya, kira-kira begitu ya. Ya Bu. Ya Bu ya. Terima kasih Bu atas jawaban Ibu tentang masalah identifikasi yang saya alami Bu Ya, di kelas. Semoga dari jawaban Ibu tadi bisa membantu saya dalam menyelesaikan masalah identifikasi di kelas yang saya hadapi. semoga berhasil. Iya Bu. Alhamdulillah Bu kita setelah usai, saya mengucapkan terima kasih atas waktu Ibu yang telah Ibu luangkan, dan juga terima kasih atas jawaban Ibu. Mungkin itu saja Bu yang bisa saya sampaikan Bu ya. Lebih kurangnya kalau ada salah-salah saya dalam wawancara Ibu, saya mohon maaf. Sama-sama. Ya. Sama-sama juga kalau ada Ya, Bu. salah. Kalau begitu saya pamit untuk melanjutkan wawancara selanjutnya. Ya, Bu. oke. Nah, Terima kasih Bu ya. Nah.